Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari data science yang berjudul metode forecasting. Kelompok anggota kelompoknya adalah saya sendiri, Gilang Wicaksono, kemudian Ovi Muhammad Fadil, tentang Amirul Bisni, Rindi Putra, dan M. Syukri. Baiklah, untuk yang pertama, mengenai pengertian dari metode forecasting, merupakan peramalan yang mana adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan dibagi tiga, yaitu satu, peramalan jangka pendek, dua, peramalan jangka menengah, dan tiga, peramalan jangka panjang. Peramalan jangka menengah dan jangka panjang dapat dibedakan dari peramalan jangka pendek dengan melihat dari tiga hal, yaitu satu, peramalan jangka menengah dan panjang berkaitan dengan permasalahan yang lebih menyeluruh dan mendukung keputusan manajemen yang berkaitan dengan perencanaan produk, pabrik, dan proses. Dua, peramalan jangka pendek biasanya menetapkan metodologi yang berbeda dibandingkan peramalan jangka panjang. Yang ketiga, peramalan jangka pendek cenderung lebih tepat dibandingkan peramalan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan permintaan berubah setiap hari. Dengan demikian, semakin panjang horizon waktu, ketepatan peramalan seseorang semakin berkurang. Faktor lain yang harus dipertimbangkan saat membuat peramalan penjualan, terutama peramalan penjualan jangka panjang, adalah siklus hidup produk. Penjualan produk bahkan biasa tidak terjadi pada tingkat yang konstan sepanjang hidupnya. Hampir semua produk yang berhasil melalui 4 tahapan, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Baiklah, untuk jenis-jenis peramalan yang akan dibacakan oleh Saudara Randy, padanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis peramalan. Berbagai organisasi menggunakan tiga jenis peramalan utama dalam perencanaan operasi di masa depan. Satu, peramalan ekonomi. Merencanakan indikator-indikator yang berguna dalam membantu organisasi menyiapkan peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Dua, peramalan teknologi. Peramalan jangka panjang sangat memperhatikan laju pelemahan teknologi. Tiga, peramalan permintaan. Proyeksi suatu penjualan perusahaan yang berlaku pada setiap prodi dalam perencanaan horizon. Peramalan ekonomi dan teknologi bukan merupakan fungsi manajer operasi. Sebagai dalam pembahasan kita bukan pada perencanaan permintaan. Langkah-langkah sistem peramalan. Ada 7 langkah dalam sistem peramalan. Satu, menetapkan tujuan peramalan. Dua, memilih unsur yang akan diramalkan. Tiga, menentukan horizon waktu peramalan. Empat, memilih jenis modelan. Lima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Enam, membuat peramalan. Tujuh, memvalidasikan dan menerapkan hasil peramalan. Pendekatan dalam peramalan. Terdapat dua pendekatan umum untuk peramalan, yaitu peramalan kuantitatif adalah peramalan yang menggunakan model matematis yang beragam yang data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk peramalan permintaan. Bila untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Supri. Baik, yang keduanya ada peramalan kualitatif atau subjektif, yang artinya peramalan yang menggabungkan faktor seperti intuisi, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai pengambilan keputusan untuk meramal. Jadi di sini ada 4 teknik peramalan kualitatif. Yang pertama ialah juri dari opini eksekutif, yang kedua ada metode Delphi, yang ketiga ada deposit tenaga penjualan, dan keempat ada survei pasar konsumen. Ada 5 metode peramalan kuantitatif. Yang pertama ada model deret waktu. Di situ ada poin yang A adalah pendekatan naif, poin B rata-rata bergerak, poin C penghalusan eksponensial. Yang kedua ada model asosiasi. Yang pertama ada proyeksi tren dan regresi linear. Model deret waktu adalah teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat peramalan. Yang kedua ada model asosiatif atau hubungan sebab akibat. Contohnya seperti regresi linear menggabungkan banyak variabel atau faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas yang sedang diramalkan.
Sebagai contoh, model asosiatif dari penjualan mesin pemotong rumput mungkin memasukkan faktor seperti adanya perumahan baru, anggaran iklan, dan harga pesaing. Ramalan deret waktu. Deret waktu didasarkan pada urutan dari titik-titik data dari yang berjarak sama dalam waktu atau mingguan, bulanan, kuartalan, dan lain-lain. Yang kedua ada menganalisis deret waktu berarti membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen kemudian memproyeksikan ke masa depan. Deret waktu mempunyai 4 komponen yang akan dijelaskan oleh Bintang. Yang pertama ada tren, merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkatkan atau menurun. Perubahan pendapatan, populasi, penyebaran umur, atau pandangan budaya dapat mempengaruhi pergerakan tren. Yang kedua ada musiman, adalah pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu seperti harian, mingguan, bulanan, atau kuartal. Yang ketiga ada siklus, pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Siklus ini biasanya terkait pada siklus bisnis dan merupakan satu hal dalam analisis dan perencanaan bisnis jangka pendek. Memprediksi siklus bisnis sulit dilakukan karena adanya pengaruh kejadian politik atau kerusuhan internasional. Yang keempat ada variasi acak, merupakan satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak lazim. Variasi acak tidak mempunyai pola khusus sehingga tidak dapat diprediksi. Selanjutnya ada pendekatan naif. Pendekatan naif adalah teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Dengan kata lain, jika penjualan sebuah produk telepon genggam Motorola adalah 68 unit pada bulan Januari, kita dapat meramalkan penjualan pada bulan Februari akan sama, yaitu sebanyak 68 unit juga. Pendekatan naif ini merupakan model peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya. Paling tidak, pendekatan naif memberikan titik awal untuk perbandingan dengan model lain yang lebih canggih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ofi. Nah, rata-rata bergerak atau MAD. Rata-rata bergerak adalah suatu metode peramalan yang menggunakan rata-rata periode terakhir data untuk meramalkan periode berikutnya. Menghitung kesalahan peramalan. Ada beberapa perhitungan yang bisa digunakan untuk menghitung kesalahan dalam peramalan. 3 dari perhitungan yang paling terkenal adalah deviasi mutlak rata-rata atau MAD, kesalahan kuadrat rata-rata atau MSE, dan kesalahan persen mutlak rata-rata atau MAPE. Pertama, deviasi mutlak rata-rata atau MAD adalah nilai yang dihitung dengan mengambil jumlah nilai absolut dari setiap kesalahan peramalan dibagi dengan jumlah periode data. Yang kedua, proyeksi tren adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data. Kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Kesimpulannya, forecasting adalah metode atau proses untuk memprediksi nilai atau kejadian di masa depan berdasarkan pola atau tren dari data historis yang tersedia. Hal ini dapat digunakan untuk mengantisipasi kebutuhan bisnis, mengelola persediaan, perencanaan keuangan, dan pengambilan keputusan strategis lainnya. Beberapa metode peramalan yang umum digunakan dalam data science termasuk analisis tren, analisis musiman, pemulusan eksponensial, regresi linear, serta metode pemodelan matematis dan pembelajaran mesin yang lebih kompleks seperti ARIMA, LSTM, dan Random Forest. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai materi dari forecasting. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukri.